Militer Amerika Serikat yang mengandalkan kapal induk sebagai senjata utama dalam pertempuran karena alasan biaya dan kerentanan. Faktanya kapal induk Amerika Serikat nyaris mustahil dikalahkan musuh. Kapal induk dengan geladak besar bertenaga nuklir adalah ekspresi khas kekuatan militer Amerika Serikat. Tidak ada sistem pertempuran lain yang tersedia untuk para pesawat tempur Amerika Serikat yang nyaris mampu memberikan begitu banyak pukulan ofensif selama berbulan-bulan sekaligus tanpa memerlukan pangkalan darat di dekat aksi. Oleh karena itu, 10 kapal induk dalam armada saat ini terus-menerus dalam permintaan oleh komandan regional. Sedemikian rupa sehingga masa tugas di luar negeri yang diperpanjang telah menjadi norma. Tidak ada yang benar-benar meragukan utilitas dari kapal induk geladak besar. Tidak ada yang mampu berfungsi seperti mereka. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang mengoperasikan armada yang cukup besar untuk terus mengerahkan 3 atau lebih kapal induk setiap saat. Masalah biaya hanyalah rumor belaka. Kapal induk hanya menghabiskan sepersekian persen dari anggaran federal Amerika Serikat untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat semua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Tidak ada yang menawarkan alternatif yang kredibel untuk mencapai tujuan militer Amerika Serikat tanpa kehadiran kapal induk. Para kritikus mengatakan kapal induk lebih mahal daripada kelihatannya karena perhitungan yang akurat akan mencakup biaya kapal pengawalnya. Tetapi kebenarannya adalah Angkatan Laut membutuhkan lebih banyak kapal perang jika harus memerangi konflik tanpa kapal induk. Mengalahkan satu kapal induk Amerika Serikat akan menjadi prestasi besar bagi musuh-musuh Amerika dan kemunduran besar bagi militer Amerika. Namun kemungkinan musuh benar-benar mencapai keberhasilan itu tanpa menggunakan senjata nuklir hampir mendekati nol. Hal itu tidak akan terjadi dan berikut ini 5 alasan utamanya ketangguhan kapal induk Amerika Serikat. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengmu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik bersama Samboja Populer. Besar, cepat, dan tangguh. Kapal induk kelas Nimitz dari jenis yang mendominasi armada saat ini seperti kapal induk kelas Ford yang akan menggantikan mereka adalah kapal perang terbesar yang pernah dibangun. Mereka memiliki 25 geladak setinggi 76,2 meter dan berat benaman sekitar 100.000 ton. Dengan ratusan kompartemen kedap air dan ribuan ton lapisan pelindung, tidak ada torpedo atau ranjau konvensional yang mungkin menyebabkan kerusakan serius. Kapal terus bergerak ketika dikerahkan hingga 56,3 km per jam, yang cukup cepat untuk melampaui kecepatan kapal selam, sehingga sulit untuk ditemukan dan dilacak. Teknologi pertahanan kapal induk. Kapal induk Amerika Serikat dilengkapi dengan pertahanan aktif dan pasif yang luas untuk mengalahkan ancaman seperti rudal, jelajah terbang rendah, dan kapal selam musuh. Pertahanan ini termasuk jajaran sensor berkinerja tinggi, rudal berpemandu radar, dan senapan Gatling 20 mm yang menembakkan 50 amunisi per detik. Skuadron udara kapal induk yang lebih dari 60 pesawat termasuk skuadron pesawat radar peringatan dini yang dapat mendeteksi ancaman yang mendekat, termasuk periskop radar jarak jauh dan helikopter yang dilengkapi untuk pertempuran anti kapal selam, anti kapal, dan kontra ranjau. Semua sensor dan senjata pertahanan kapal berjejaring bersama melalui pusat komando di atas kapal untuk tindakan terkoordinasi melawan musuh. Pertahanan Aegis.
Kapal induk biasanya dikerahkan sebagai bagian dari armada kapal perang yang mencakup banyak kapal perang rudal berpemandu yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis. Aegis adalah sistem pertahanan udara dan rudal yang paling canggih di dunia, yang mampu mengalahkan setiap potensi ancaman udara termasuk rudal balistik. Hal ini terkait dengan sistem ofensif dan defensif lain di dalam kapal perang Amerika Serikat yang dapat mengalahkan kapal selam, kapal perang, dan ranjau mengapung atau menyerang sensor musuh yang diperlukan untuk memandu serangan rudal. Dalam kombinasi dengan skuadron udara kapal induk, kapal perang tersebut dapat dengan cepat menurunkan sistem musuh yang digunakan untuk melacak armada kapal perang. Armada kapal perang sering menyertakan satu atau lebih kapal selam tempur siluman yang mampu mengalahkan ancaman bawah laut dan permukaan. Kemampuan bertahan. Meskipun kapal induk Amerika Serikat dilindungi oleh perisai pertahanan yang paling kuat dan berlapis-lapis yang pernah dibuat, mereka tidak mengambil risiko ketika ditempatkan di dekat musuh potensial. Taktik operasional mereka telah berkembang untuk meminimalisir risiko sambil tetap memberikan pukulan ofensif yang merupakan alasan utama mereka ada. Sebagai contoh, kapal induk umumnya tidak akan beroperasi di daerah-daerah di mana ranjau mungkin diletakkan sampai wilayah tersebut telah dibersihkan secara menyeluruh. Kapal induk akan cenderung tetap tinggal di laut terbuka daripada memasuki wilayah perairan tertutup, di mana ancaman yang mendekat sulit untuk dipilah-pilah dari lalu lintas lokal lainnya. Kapal induk akan terus bergerak untuk mempersulit tantangan penargetan bagi musuh. Kapal induk juga akan menggunakan tautan kaset bersama lainnya dari dasar laut ke orbit rendah bumi untuk mencapai kesadaran situasional terperinci. Teknologi baru pertahanan. Meskipun ada banyak spekulasi tentang ancaman yang muncul terhadap kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat banyak berimplementasi dalam teknologi ofensif dan defensif baru yang ditujukan untuk melawan bahaya semacam itu. Kemajuan paling penting dalam beberapa tahun terakhir adalah penyatuan semua aset laut di suatu wilayah sehingga sensor dan senjata dapat digunakan untuk efek maksimal. Inisiatif seperti program Naval Integrated Fire Control menyatukan setiap sistem tempur yang tersedia dalam layar pertahanan yang mulus dan bereaksi cepat yang dapat ditembus oleh beberapa musuh. Intinya, pada kemampuan bertahan kapal induk, hanya segelintir negara yang dapat secara kredibel menjadi ancaman bagi kapal perang Amerika Serikat yang paling berharga. Jika tidak menggunakan senjata nuklir, tidak satupun dari mereka yang akan menenggelamkan kapal induk Amerika. Meskipun Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengubah taktiknya untuk menghadapi proliferasi rudal anti kapal cepat dan kekuatan militer Cina yang terus meningkat di Pasifik Barat, kapal induk geladak besar tetap menjadi salah satu sistem pertempuran paling aman dan berguna di gudang senjata Amerika. Dengan rentan tak terbatas dan fleksibilitas yang diberikan oleh tenaga nuklir, hanya ada sedikit tempat yang tidak bisa dituju kapal induk untuk menegakkan kepentingan Amerika Serikat. Pada tingkat investasi Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini dan teknologi perang baru, keunggulan kapal induk Amerika kemungkinan akan tetap berjaya selama beberapa dekade mendatang.